Ya, kita akan lanjutkan dalam pembahasan formulasi bahasa karya ilmiah. Kita lanjutkan ya, karena ini waktu kita jalan terus, nanti habis waktu lagi, kita nggak bisa diskusi. Baik, saya akan lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada mengutip dari email. Jadi kalau ada orang yang mengirim email ke kita mengutip email itu dengan cara seperti ini tadi. Dengan cara seperti ini. Jadi ada email dari Davis, baru tuliskan alamat emailnya dalam kurung, baru kapan dikutip, dikirimnya, lalu judul dari email itu, Learning to Use Web Authoring Tools, baru kepada siapa ditulis email itu, kepada Alison Hunter, dan dalam kurung tuliskanlah nama alamat email dari penerima, yaitu Alison Hunter. Atau Mulia Hamdani, baru kemudian tanggal 15 Oktober, lalu judul tulisannya Teknik Industri, Teknik Menulis Karya Ilmiah, email kepada redaktur majalah Santun Jadi, atau redaksi Santun gmail.com. Itu contoh. Nah, jadi kita mulai tadi, kita rujukan dari berupa artikel tadi caranya. Kalau dia dari artikel, nah tulis nama penulisnya, tahun berapa dia menulis, baru judul tulisan atau artikelnya itu, pengukuran bekal, awal belajar dan pengembangan tesnya, lalu tulis nama jurnalnya, jurnal ilmu pendidikan, baru dalam kurung online, jilid berapa, baru nomor berapa, baru tuliskan alamat jurnal itu, baru diakses kapan. Itu kalau dia jurnal. Dari kalau dari email pribadi tadi seperti ini. Kemudian, jika rujukan itu dari buku yang berisi artikel. Jadi, buku yang berisi artikel. Artinya ada editornya. Tulisan itu ditulis banyak orang di satu buku. Ada editornya. Caranya, ialah misalnya ini. Penulis, editor buku itu ialah Catherine Maurich. Maka dalam kepustakaan nanti dibuat Maurich Catherine. Kalau di daftar pustaka kan harus dibalik namanya. Tapi kalau di catatan kaki nanti jangan dibalik dulu. Nah, dalam kurung eds, artinya editor, baru tahun terbitnya 1996, jadi baru judul bukunya miring, Behavioral Intervention for Young Children with Autism, a Manual for Parents and Professionals. Baru penerbit kotanya Austin, Texas, baru penerbitnya 8700 Shoal Creek Boulevard. Atau contoh lain, Subiantoro, editor, 2003, pengembangan potensi anak usia dini, Semarang, Rumah Indonesia. Nah itu, ini contoh cara penulisan kepustakaan dari sebuah artikel dalam buku. Artikel dalam buku. Ini daftar pustaka. Ini masih daftar pustaka. Nanti di catatan kaki beda. Nah, kalau rujukan dari artikel dalam koran, jadi ada tulisan-tulisan orang dalam koran atau majalah, caranya nama pengarang ditulis paling depan. Jadi ini Hidayat DDN. Nah, jadi Hidayat DDN, kemudian tahun, baru tulisannya itu, judul tulisannya itu jangan miring tapi tanda petik. Amerikanisasi industri kampanye pemilu dalam tutup kutip dalam Kompas itu miring, baru kapan terbitnya Kompas itu Rabu 11 Februari halaman 4. Nah itu. Jadi gitu ya caranya. Ini siapa yang masuk ini? Oke, Rio. Nah itu. Baru kemudian kalau contoh lagi ya ini Hidayat DDN 2004 Amerikanisasi industri kampanye pemilu,
Atau tadi ini kan miring. Kalau tidak miring, garis bawah, kompas. Tapi ini sekarang udah jarang digunakan yang ini. Ini sudah jarang digunakan ini. Yang sering digunakan yang model seperti ini. Nah, kemudian kalau rujukan itu dari koran tanpa pengarang. Ada artikel, tapi tidak ada pengarang di koran itu. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Caranya ialah tulis langsung Kompas. Tahun 2004, tanggal berapa dia terbit, lalu buat judul artikelnya dalam tanda petik makroekonomi mendekati 1997 halaman 25. Ini tanpa pengarang. Tapi biasanya setiap artikel pasti ada pengarangnya. Tapi kalaupun tidak ada pengarangnya, seperti itu. Nah, kemudian rujukan berupa tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Artinya, kalian mengutip dari tugas akhir, atau dari skripsi, atau tesis, atau disertasi. Bagaimana cara mengutipnya? Pertama, tulislah nama penulisnya. Asfuri Ali. Berarti si Ali Asfuri yang menulis. Tahun berapa? 2005. Kemudian buatlah miring tulisannya. Tulisan judul skripsinya, atau tesisnya, atau disertasinya. Analisis kohesi leksikal pada wacana kolom pabelan pos. Titik, baru skripsi tidak diterbitkan. Kan skripsi tidak diterbitkan. Titik 2, kota terbit Surakarta, lalu di fakultas mana dia kuliah? FKIP, jurusan Bahasa Indonesia, UMS, Universitas Muhammadiyah, Solo. Nah, itu contoh mengutip skripsi. Sama dengan tesis atau sama dengan disertasi. Inilah contoh-contoh penulisan kepustakaan. Kepustakaannya, jadi tadi kita bicara kepustakaan. Kalau catatan kaki, nanti kita akan belajar cara menulis catatan kaki. Ini masih daftar pustaka. Jadi kita masih menulis daftar pustaka. Nah, inilah pembahasan kita dulu untuk satu hari ini. Nah, saya ulangi ya. Dari awal tadi, judul kita, ini ringkasan saja. Judul kita ialah formulasi bahasa karya tulis ilmiah. Jadi dalam formulasi ini kita harus tahu gaya selingkung, yaitu kaidah yang berlaku atau tata penulisan ilmiah yang berlaku di tempat itu. Kemudian apa itu yang harus kita lakukan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam karya ilmiah? Yang pertama harus ada formulasi bahasa karya ilmiah. Formulasi karya ilmiah itu 5 kriterianya. Yang pertama cendekia logis, lugas, penalaran, atau objektif, lalu baku. Penalaran, ekonomi kata, baru baku. Dan tadi kita sudah uraikan bagaimana dia bahasa baku, bagaimana dia bahasa objektif atau penalaran, ini, lalu bagaimana bahasa yang lugas, lalu bagaimana bahasa yang efisien, dan bagaimana bahasa yang lengkap atau efektif. Lalu bagian yang kedua, kita belajar tadi soal etika mengutip karangan orang lain. Kutipan itu harus punya etika, harus ada cara-cara yang dilakukan dalam mengutip dalam catatan kaki. Karena kutipan itu tadi ada 2, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dan kutipan itu harus memiliki prinsip. Pertama, tidak mengadakan perubahan. Kedua, memberitahu sumber yang mengalami kesalahan atau mengandung kesalahan. Atau ketiga, memberitahu bila melakukan perbaikan. Dan yang keempat, memberitahu bila menghilangkan bagian tertentu yang ada dalam tulisan. Lalu yang ketiga tadi ialah penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka itu, jika buku sebagai referensi, harus alfabetikal, kemudian tahun terbit, judul buku, dan sebagainya. Ini contohnya, Ismail Taufik, ya, bukunya ditulis tahun 93, judulnya Tirani dan Benteng, di tempatnya di Jakarta, penerbitnya Yayasan Ananda, dan bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, Losmawe. Ini kalau misalnya, ini kedua tadi, Mulia Hamdani, dan sebagainya. Baru kemudian pengutipan dari internet, artikel dari internet,
pengutipan dari email pribadi, kemudian pengutipan dari buku yang berisi artikel, artinya banyak tulisan-tulisan dalam buku, kemudian dari koran atau majalah, baik yang ada tulisannya, penulisnya, dan yang tidak ada penulisannya, kemudian dari rujukan skripsi, tesis, disertasi. Inilah yang kita coba pelajari sore hari ini. Minggu depan tentu kita akan bicara lagi lebih detail soal fungsi catatan kaki dan bentuk-bentuk dari karya ilmiah itu. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Kira-kira ada yang mau bertanya? Nanti sebelum bertanya ya, ini saya jelaskan dulu. Ada nanti tugas kalian yang saya kasih. Tugas kalian ialah nanti ini paper ini, makalah ini akan saya kirim kepada kalian. Di bawah ada tugas kalian, lalu nanti kalian kerjakan itu. Minggu depan, sehari sebelum perkuliahan ini, berarti hari Selasa, kalian sudah harus kirim ke saya. Apa yang menjadi tugas kalian? Ini. Nah, tugas pribadi. Bacalah kutipan tulisan artikel ilmiah di bawah ini dan identifikasi penggunaan bahasa berdasarkan karakteristik bahasa karya tulisan ilmiah. Tadi kita di atas sudah bicara bahasa karya tulisan ilmiah. Lihatlah bahasanya. Apakah lengkap, tidak lengkap, baku, tidak baku, apakah objektif, apakah lugas, apakah efisien, dan sebagainya. Nanti kalian komentarilah. Ini sedikit ini. Yang kedua, berikan komentar dan uraikan kesalahan penggunaan bahasa pada karya tulis ilmiah berikut. Jadi inilah apa namanya judulnya, pemanfaatan kembali sampah. Nah, ini judulnya, pemanfaatan kembali sampah. Ini hanya sedikit ini, tidak banyak. Hanya 3 paragraf ini. Sebentar ini selesai. 1, 2, 3 paragraf. Sebentar. Tapi coba nanti dibaca berulang-ulang, lalu berikan komentar berdasarkan apa yang kita pelajari tadi. Diberikan komentar. Lalu dikirimkan ke saya 1 hari sebelum perkuliahan kita. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Apakah semua sudah mengerti? Dia mengerti atau dia sama sekali tidak mengerti? Yang mana ini? Diam artinya sudah mengerti atau diam sama sekali tidak mengerti? Yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Tapi jangan dipaksa juga ya, kalau nggak ada memang biar kita tutup. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti sampai di sinilah perkuliahan kita. Minggu depan
kita akan masuk pada topik yang baru, yaitu kerangka karya tulis ilmiah. Jadi kita akan masuk pada kerangka karya tulis ilmiah. Ini akan menjadi pokok bahasan kita minggu depan. Kerangka karya tulis ilmiah. Jadi kita akan berbicara tentang ini ya. Ya, baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tutup perkuliahan kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Salam buat Bapak, Ibu, orang tua, teman, handentoran semuanya. Dan kerjakan paper yang PR tadi yang saya sampaikan di bawah dari paper yang akan saya kirimkan nanti, kerjakan. Analisa berdasarkan teori-teori yang sudah kita bahas tadi. Dan berikan komentar. Lalu dikirimkan hari Selasa ke saya, maksimal jam 18 WIB. Kirimkan ke Japri atau ke grup juga boleh. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita menutup perkuliahan, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu kami boleh menyelesaikan tugas perkuliahan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua supaya memahami dengan baik dalam karya formulasi bahasa karya tulis kami. Sehingga kami kelak ketika menulis memiliki karya tulis yang terbaik. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Oke, selamat sore semua. Yakobu, Horas, menjujua. Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Menjujua. Ya.